Pemirsa, salah satu alumni Pondok Pesantren Al Zaitun Muhammad Ihsan membantah bahwa Al Zaitun menanamkan nilai-nilai Negara Islam Indonesia atau NII pada santrinya. Untuk membahasnya, kita saat ini sudah terhubung dengan Muhammad Ihsan, alumni Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Fitri. Baik, Pak Ihsan, ini sejumlah ajaran di Al Zaitun menjadi sorotan publik karena dianggap ataupun diduga menyimpang. Apakah itu juga dirasakan selama Anda menempuh pendidikan di Al Zaitun? Ya, berulang kali saya katakan bahwa di Al Zaitun tidak diajarkan paham-paham apa yang dituduhkan itu seperti paham NII ya. Karena di sana untuk pendidikan formalnya itu sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan dengan Kemenak, Kak. Gitu. Oke, tapi dengan Jadi melihat apa yang berbagai terjadi, Ya, Pak Ihsan, dengan melihat berbagai kontroversi saat ini, apakah Anda melihat ada perubahan signifikan yang terjadi di ponpesnya atau pada pimpinannya seperti itu? Tentu ini terjadi beberapa tahun ke belakang ini ya. Ini yang mulai dikatakan aneh-aneh ini dari nyanyi-nyanyi lagu orang Yahudi itu dari tahun 2011 gitu. Ya memuncaknya di Idul Fitri inilah kayak gitu. Selama saya sekolah di sana memang tidak ada hal-hal yang aneh, masih sesuai dengan syariat Islam semuanya. Jadi memang Anda juga melihat ada perubahan yang ke arah negatif seperti itu terjadi semenjak tahun 2011 itu? Ya benar, saya perhatikan di sosial media pengurus yang pengurus tingginya lah, eksponennya itu memposting mereka menari-nari dan bernyanyi lagu Yahudi gitu. Dari situ baru kita tahu gitu. Oke, tapi dari informasi orang-orang yang ada di Al Zaitun ataupun mungkin teman-teman alumni juga, yang berubah ini adalah kurikulum di Al Zaitunnya atau sosok dari Panji Gumilang itu sendiri, Pak Ihsan? Hanya sosok Syekh Panji Gumilang aja. Jadi kita sebenarnya sebagai santri Al Zaitun juga jaga jarak, bukan jaga jarak, memang jarak banget gitu. Kita tuh ada jarak yang sangat lebar dengan Syekh. Kita hanya bertemu dengan Syekh Panji Gumilang itu di hari Jumat saja, ketika setelah sholat Jumat beliau pidato sekitar setengah jam begitu. Juga biasanya itu kalau saya perhatikan di pesantren-pesantren lain itu dengan kiainya itu, kalau ada kiainya datang itu semua rame-rame santri untuk salim tangan atau apa gitu biar mendapatkan karomah. Tapi bertolak belakang dengan kami di Al Zaitun. Jadi kalau ada Syekh lewat itu jalan harus dibersihkan gitu dari santri, harus dirapikan oleh keamanan semuanya kayak gitu. Jadi untuk bercium tangan itu nggak pernah kita lihat gitu ya. Itu cuma mungkin di momentum tertentu aja gitu. Pak Ihsan, kan banyak yang mengindikasikan Al Zaitun ini terafiliasi dengan NII. Nah, kembali pada pengalaman Anda, apakah pendidikan formal di Al Zaitun ini memang terafiliasi dengan NII? Ada indikasi seperti itu misalnya dari kurikulumnya ataupun kegiatan sehari-hari para santri? Tidak. Jadi Jadi Syekh Al Zaitun itu atau Syekh Panji Gumilang memimpin dua aspek gitu. Yang satu adalah beliau memimpin Al Zaitun sebagai pondok pesantren yang di bawahnya adalah pendidikan formal yang saya sebagai santri di sana. Kemudian juga beliau yang saya tahu memimpin ada yang undergroundnya, tapi mereka justru bukan di dalam Al Zaitun, tapi Al Zaitun itu cuma dijadikan monumennya aja gitu. Jadi mereka akan datang ke Al Zaitun pada momentum tertentu aja gitu. Jadi orang-orang yang seperti yang diajarkan ini, mereka justru tidak tinggal di dalam komplek Al Zaitun gitu. Jadi kalau hari ini terjadi apa-apa ini justru yang diperiksa itu yang pendidikan formalnya, sebenarnya nggak nyambung gitu. Oke. Tapi apabila kita lihat ini ada sejumlah pihak juga yang kemudian buka suara terkait apa yang terjadi di Al Zaitun. Misalnya ada mantan wali santri yang mengatakan ada praktek penggalangan dana dan kemudian ini adalah bentuk perbudakan dan mau melakukannya karena doktrin. Sebagai alumni dari Ponpes Al Zaitun, apa yang Anda ketahui mengenai pola perekrutan dan juga target penggalangan dana untuk Al Zaitun ini? Ya, sepengetahuan saya ya, jadi itu kan terjadinya penggalangan dana dan perekrutan itu kan bukan di dalam komplek Mahat Al Zaitun. Targetnya itu atau objeknya itu bukan santri Mahat Al Zaitun, tapi
justru masyarakat yang ada di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat gitu, bisa di Jakarta, bisa di mana aja gitu. Di situ perekrutannya dan penggalangan dananya gitu. Jadi di dalam Al Zaitun itu cuma monumennya aja gitu. Mereka bukan hidup di dalam Al Zaitun begitu. Oke, kembali sebagai Anda alumni Ponpes Al Zaitun melihat polemik yang terjadi di Al Zaitun saat ini sendiri dan kasus hukumnya juga saat ini diproses di penegak hukum, apa yang Anda harapkan? Ya, kami sebagai alumni, apalagi yang alumni udah awal-awal ya, udah senior, udah 18 tahun, 17 tahun lulus gitu. Jadi kasus atau masalah seperti ini sebenarnya bukan pertama kali bagi kami. Ini udah berulang-ulang kali dan ini berlarut-larut, nggak pernah selesai gitu ya. Kita dengar polisi pernah menangkap orang NII di Jawa Tengah, lalu ternyata terafiliasi dengan Al Zaitun gitu. Sebenarnya semuanya itu bukti dan kelengkapan untuk proses hukumnya itu udah tinggal jalan aja. Kalau menurut kami ya tinggal kemauan negara ini mau diproses atau enggak gitu. Jadi kami berharap sangat ini menjadi tahun terakhir Al Zaitun ada berita seperti hari ini dan ini harus diselesaikan dengan cepat, dengan bijak dan baik gitu. Dengan adil. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ihsan telah berbincang bersama kami di sore hari ini dalam Metro Hari ini.